Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa jalal niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, memudahkan kita, meringankan langkah kaki kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan untuk menuju ke masjid, ke mushola, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah-langkah tersebut di hari kiamat akan menjadi saksi bahwasanya kita pernah menjadi orang-orang yang berusaha untuk beristiqomah untuk menuju daripada rumah-rumah Allah, melaksanakan ibadah, dan langkah-langkah tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kelak dimuliakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga perut. Tatkala perut ini sakit, maka kita akan cepat mencari obatnya. Tetapi tatkala perut ini yang langsung Allah perintahkan kita untuk memakan daripada makanan yang halal, dijauhkan daripada yang haram, kadang-kadang kita ini mulai lengah tidak menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kulu, makanlah kalian semua, min thayyibati ma razaqnakum, daripada segala sesuatu yang telah kami halalkan, yang telah kami berikan kepadamu dari yang halal, daripada sesuatu yang baik." Jadi ada sesuatu yang halal tapi tidak baik, makanya kalimatnya adalah halalan thayyiban. Jadi agar kita sedikit paham, kalau ada perkataan halalan thayyiban itu ada artinya. Halal itu adalah makanan yang halal. Halal itu artinya, kata Nabi, innal halala bayyinun wa inna harama bayyinun. Sesuatu yang halal itu bayyin, jelas. Artinya jelas ini hukum-hukum dasar dari Al-Qur'annya jelas. Hukum-hukum dasar dari hadisnya jelas. Tapi Nabi lanjutkan, wa inna harama bayyinun. Dan segala sesuatu yang haram itu juga jelas dari dalil dalam Al-Qur'an dan jelas dari dalam hadis. Sehingga kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala makan yang halal, thayyib. Halal cara kita mendapatkannya daripada sesuatu yang baik. Thayyib
adalah tidak sampai makanan yang halal ini merusak kita. Makanya orang sehat, orang yang sakit dilarang untuk mengkonsumsi sesuatu makanan yang tidak baik, kemudian dia memakannya. Ini namanya orang makan halal tapi tidak thayyib. Thayyib itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Ada orang contoh punya darah tinggi, dia maksa makan sate, ini namanya makan halal tapi tidak thayyib. Thayyib itu yang tidak membahayakan kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memakan daripada makanan yang halal. Artinya di sini kita tidak boleh sembarangan. Tatkala kita ingin memasukkan sesuatu ke mulut kita, kita harus pikirkan dulu, ini makanan halal enggak? Makanan halal di sini bukan hanya dari tulisan MUI halal atau haramnya, bukan hanya itu. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan makanan ini? Jangan sampai kita untuk mendapatkan makanan kita bekerja di tempat yang haram. Kita memakannya daripada rezeki yang haram. Ini akan menjadi pengaruh baik di kehidupan kita dunia apalagi di akhirat. Oleh karenanya Allah perintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Jangan kita asal untuk memasukkan sesuatu ke mulut kita kecuali kita sudah tahu ini makanan halal. Tatkala ada orang memberikan kepada kita pun para ulama menjelaskan bagaimana hukumnya kalau ada orang memberikan makanan kepada kita, memberikan uang kepada kita. Kita harus lihat, jangan oh ini insya Allah halal, jangan pakai insya Allah dulu. Don perkiraan itu setelah kita melihat orangnya. Ini orang di kehidupannya sehari-hari, pekerjaannya bagaimana, rizkinya bagaimana. Tatkala kita sudah tahu ini orang rezekinya dapat yang halal, tidak daripada yang haram, pekerjaannya tidak ada yang haram, maka kita dapatkan dari orang tersebut diberi hadiah tidak menjadi masalah. Contoh Kang Sony ngasih ke saya beras, saya lihat dulu nih Kang Sony orangnya bener nggak nih, ini berasnya halal atau haram. Saya harus lihat dulu pekerjaan beliau nih. Lihat di sini kata para ulama tidak harus secara detail. Saya datangi pabrik beliau, ini jangan-jangan pabriknya ini cuma duhirnya saja padahal kosong, ternyata berasnya nyuri dari tetangga sebelah. Tidak diperintahkan kita untuk menyoroti sampai seperti itu. Artinya kita cukup menanya. Contoh Kang Sony punya teman siapa nih? Oh Kang Yaya, contoh temannya Kang Sony. Saya lihat dulu, Kang Yaya gimana nih Kang Sony nih orangnya? Oh ini pekerjaan halal Bib, saya tahu Bib ini. Itu sudah cukup. Jadi dalam agama kita tidak diperintah secara detail melihat. Kita cek ke pabriknya, kita cek ke pegawainya, kita tanyain istrinya, apalagi tanyain orangnya. Tidak seperti itu. Jadi kita harus tetap berhati-hati, ikhtiar, tapi tidak terlalu masuk ke dalamnya. Dengan kita bertanya itu sudah cukup. Begitu juga kita tidak boleh asal-asalan. Ada contoh uang kita keluar dari musola Al-Kautsar ini, waktu keluar ada uang 50.000. Kemudian langsung kita masukin ke kantong, kemudian kita belikan beras, kita berikan makanan. Itu tidak diperbolehkan. Jangan beralasan, oh Masya Allah, Allah tahu aja. Saya lagi butuh duit 50.000, subhanallah, keluar musola langsung dikasih sama Allah. Inilah faedahnya orang kalau sholat subuh berjamaah, rezekinya lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang harus dipentung dulu otaknya ini. Itu kalau kita menemukan barang, itu bukan artinya Allah memberikan kepada kita, itu orang uangnya hilang. Itu orang barangnya hilang. Jadi jangan mengatasnamakan Allah, Masya Allah. Berarti benar kata kemarin Habib Novel itu, orang kalau selalu sholat subuh berjamaah, rezekinya akan lebih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saya sekali praktek, ikut suling sekali, alhamdulillah dijauh 50.000 sama Allah di depan. Itu orang uangnya hilang, bukan rezeki dari Allah. Jadi kalau kita ingin memasukkan sesuatu, intinya kita harus lihat dulu yang saya masukkan ini halal ataupun tidak. Ada orang memberi kepada kita, kita lihat dulu ini orang kehidupannya bagaimana. Kalau kita ragu, tinggalkan. Jangan meremehkan, insya Allah mah rezekinya halal. Memang di dalam mendapatkan pemberian dari seorang itu terbagi menjadi 3. Ada yang pertama 100% halal. Siapa itu orang yang memberikan kepada kita? Orang yang memberikan kepada kita memang pekerjaannya nggak ada yang haram, semuanya halal. Maka kita menerimanya, tidak ada masalah. Yang kedua 50-50. Ini orang pekerjaannya 50% ada yang halal, 50% ada yang haram. Contoh, dia punya warung, tapi di sisi lain dia juga sebagai rentenir. Atau di sisi lain uangnya
ditaruh di bank-bank riba, kemudian dia mengambil ribanya, mengambil lebihannya. Nah, kalau kita ragu ini orang fikti-fikti, uangnya ini separuh halal separuh haram, maka para ulama mengatakan boleh kita menerimanya sebagian. Kenapa? Karena kita berhusnuzon ini uang masih dari yang halal. Tapi sebagian ulama, khususnya ahli tasawuf, mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena kita takutkan ini dari yang haram, karena sudah bercampur antara halal dengan haram. Kata Nabi, man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Orang yang biasa ngentengin, oh ini orang kan memang ada yang haram, tapi kan ada juga warungnya itu yang halal. Ngentengin yang syubhat seperti ini yang masih nggak jelas, kata Nabi suatu saat dia akan meremehkan yang haram. Jadi kalau kita ragu, maka lebih baik kita tidak usah menerimanya. Kita cukup mengatakan, maaf, kayaknya saya sudah cukup, coba diarahkan saja sama yang lainnya. Jangan ragu kita untuk menolak, tinggal bagaimana cara menolak kita yang baik. Jangan sampai kita istilah nggak enak, akhirnya makan haram. Itu yang dilarang dalam agama kita. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, tatkala kita akan memasukkan sesuatu ke mulut kita, itu dilihat dulu. Orang yang akan memberi kepada kita, dilihat dulu. Jangan sampai sesuatu yang haram itu bercampur di dalam diri kita, karena itu akan membahayakan bagi kita dunia ataupun akhirat. Karena sesuatu yang haram yang masuk ke kita, kata Imam Abdul At-Tusturi, man akalal haram asad jawarihu sya'am aba alima am lam ya'lam. Orang yang makan haram, anggota tubuhnya akan bermaksud kepada Allah, mau nggak mau, diketahui ataupun tidak. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga tatkala kita makan haram, akhirnya itu akan menjadi siksa kita di dunia, apalagi di akhirat. Oleh karenanya, ayo pada saat ini bekerjalah, carilah uang, harta dari yang haram. Tatkala kita menemukan uang atau barang yang bukan milik kita, jangan coba-coba kita memakannya. Mengambil untuk diumumkan silakan, tapi untuk memakannya tidak. Tatkala ada orang memberikan kepada kita, kita lihat dulu. Ini orang bagaimana keseharian hidupnya. Karena ingat, sesuatu yang haram akan menyengsarakan kita, baik itu di dunia, berat kita beribadah, mudah bermaksiat, apalagi di akhirat dengan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan korbankan dunia kita hanya gara-gara ingin mendapatkan makanan enak, punya rumah, punya motor, punya mobil, punya dagangan, sampai kita akhirnya mengorbankan untuk memakan daripada makanan yang haram, rezeki yang haram. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan kebaikan. Allah jauhkan kita daripada rezeki yang haram, rezeki yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah makanan yang halal, Allah jadikan kita hamba-hamba yang taat kepadanya, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang olehnya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama jangan lupa seperti biasa malam